Maksudnya kalau misalkan ada duit haram satupun, saya nggak bohong-bohongan, lebah ini makhluknya Allah. Emang semuanya makhluk Allah, tapi ini ada di Quran. Satu-satunya hewan yang ada di Quran. Nggak ada lagi. Contoh misalkan hewannya apalagi? Cicak yang dimusuhin Allah. Apalagi sapi, babi yang diharamkan sama Allah. Ini doang yang dianggap sebagai pengobatan. Bener, saya juga nggak bisa baca Quran, teman saya baca itunya dong. Ya, ada banyak. Ya saya beneran. Saya makanya besok nanti dengan adanya budidaya lebah, hukum volume pendapatan di dapur sudah siap. Saya juga pengen balik. Saya malu kalau balik ke kampung saya, pondok pesantren di keluarga Pandeglang, banyak keluarga saya, kiainya nyombong, tapi padahal nggak bisa ngaji. Makanya saya bilang, kelak nanti saya akan balik lagi. Dengan saya bikin begini, insya Allah ngaji. Harus sholat, ngaji harus. Cuman saat ini saya masih lalai. Lihat dulu. Mudah-mudahan saya nggak seperti lain. Mudah-mudahan saya seperti Labah yang saya budidayakan. Mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang bodoh dan mau belajar. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan teman-teman ini udah pada belajar. Tiba-tiba belajar tapi nggak jalan lebih parah untuk orang. Makanya ada di lebah kesalahan dan kebaikannya setiap hari. Kakek saya Haji Adam, Kiai Ahmad, saudara saya, cuman bilang, Danu kapan bisa ngajarin budaya lebah? Saat ini kepake, lu bikin pesantren kilat mengenai lebah. Bener, bikin pondok. Walaupun Danu nggak ngerti agama, paling nggak Danu keturunan dari Pandeglang. Makanya sampai tapi ibu saya lain bosan. Karena saya punya om namanya Om Edi Van Helen, tapi tinggal di Amerika. Maksud saya gini, saat budidaya lebah, lakukan sesuatu caranya adalah dengan duit halal. Yakin? Bayar listrik, boleh nyolong, terus nyalain keran, atau wudhu, sholatnya nggak sah. Kadang-kadang orang ngebayarin. Sekarang kita mau bikin madu yang menyehatkan, jadi budidaya. Ada duit haram, madu yang diasidin, sampai kapanpun haram. Walaupun berhasil haram. Bukan dalam artian berhasil itu gagal, bukan karena lebahnya mati, bukan. Bukan. Gagal itu saya menciptakan madu yang manfaat bagi diri saya, mengalirkan duit buat anak saya dan keluarga saya. Serius. Saya buang hari itu 20-30 kotak, saya lepas ke alat, saya nggak bohong. Serius, saya lepas. Karena menurut saya, semakin ini dipelihara, ini kan jadi benar bagi hidup saya. Saya serius, saya doyan main online misalkan. Saya pisahin tuh nih duit halal di sini, halal di sini. Kenapa? Sebenarnya saya udah tahu yang haram itu nggak boleh dijalanin, makanya saya taruh belakang. Makanya dari saat itu saya budidaya lebah buat menghentikan keharaman tadi. Serius. Saya punya kotak, beli bumade 1000 kotak, saya dapat duit 283 juta, beli tanah 2 hektar, 8 bulan budidaya lebah. Mudah-mudahan itu memicu teman-teman saat budidaya lebah. Amin. Bukan hanya melihara, menyayangi, karena hewan yang luar biasa. Amin. Serius. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa mengkoordinir teman-teman. Kelak berapa kelak nanti saat pecah koloni atau pematangan, insya Allah saya datang kapan, tapi jangan buru-buru, saya masih banyak PR-nya. Tangerang Selatan minta dibuatin edukasi center. Saya mau bikin edukasi center sini 2 bulan sekali saya datang, nggak apa-apa. Saya mau. Karena ini kaum muslimin saudara saya walaupun dari golongan yang berbeda. Lebah trigona asli Jawa 36 spesies yang ada di Jawa. Golongannya kalau ya, yang ada di Papua ada 32. Saya nggak bohongan. golongan O ini. Di Sumatera ada sekian, totalnya 99 yang masih hidup sekarang, ada 77. Bhinneka Tunggal Ika ada di lebah. Macam-macam suku, budaya dan bahasa. Lebah pun sama, trigona ada banyak spesiesnya, ada Levises, ada SP, ada Birois, ada Murai, ada Toresika, ada jenis gini trigona Jawa, gini trigona. Indonesia banget pokoknya. Hah? Enggak, bahasanya asing. Bahasanya asing, ditemukan di Indonesia. Nah. Intinya gini, maksud saya, kenapa saya bilang jangan ada duit haram? Saya bukan orang baik, tapi saya berusaha menyampaikan yang benar. Berusaha dan usaha ikhtiar walaupun jumlahnya kecil tapi dengan duit yang halal. Saya insya Allah nggak akan mengalami kegagalan, saya yakin kalau budidaya lebah bisa koordinasi sama saya dalam arti koordinasi saat tersesat sebelum melakukan pengujian percobaan, tanya dulu ini boleh atau tidak. Karena saya lebih dulu barangkali ilmu saya lebih manfaat.
saat menjalankan melakukan observasi pemecahan jangan sampai gagal. Kalau saya gagal berarti saya gagal nih. Aduh, saya dapat pahala. Sejadah-sejadah yang saat budidaya lebah berhasil. Kata kakek saya, lu mah kalah. Baca Quran nggak bisa, apa nggak bisa kan? Mudah-mudahan saat lu belajar lebah, orang yang bisa belajar dari lebah bisa doain lu masuk surga. Ayo, Bang Abi tempat saya tatoan naga di sini. Serius? Tangan sama dalam. Oke, siap. Tanggung. Lanjut ya. Tanggung. Mudah-mudahan hal negatif jadi pemimpin. Iya. Itu biasanya per 3 bulan, per 1 bulan buka 5 kotak, paling ini dapat segini. 5 kotak ya. Tergantung umurnya lagi. 5 kotak dapat Kalau sepotong. umurnya bagus, vegetasinya bagus, lebahnya bagus, koloninya bagus, hasilnya pun bagus. Umur berapa bulan? Dari 6 bulan. 6 bulan. Kalau jangkauan tradisi tutorialnya dia lebih kuat, otomatis madunya itu jauh lebih kuat. Lebahnya pun jauh lebih kuat. Berarti seumpama kita beli nih dari Tangerang ke sini, berarti harus 6 bulan dulu nih buat garis ini. Enggak juga, maksudnya dalam artian tetap tiap bulannya dipanen aja nggak apa-apa. Melatih lebah pekerja yang malas jadi rajin. Misalkan ini ada sekitar orang rajin nih, maksudnya kan orang rajin nih, ya kan? Kita orang malas nih, dipicu dengan adanya Pak Ustaz, tak ngumpul ya Ustaz, bagaimana kita akan rajin ngajinya? Karena kenapa? Ada orang baik dalamnya, orang yang rajin. Begitu juga lebah. Lebah ini madunya sedikit. Madu yang ini madunya banyak, lebahnya banyak, madunya banyak. Buat melatih sekumpulan manusia, perkumpulan tadi berbondong-bondong lebah yang di sini dibagi ke sini, biar yang malas jadi rajin. Namanya mengedukasi lebah yang malas jadi rajin. Ya, namanya teknik switching. Pembagian atau mendomestikkan lebah yang rajin itu kan. Enggak, memindahkan sesuatu berarti. Dan Sunda ibu. Jadi melakukan teknik switching dalam artian teknik switching adalah teknik segala-galanya dari pembudidaya. Maka yang kita pelihara hewan hewani yang memiliki rasa sakit sama kayak manusia, dia akan sembuh, akan sakit. Saat si ratu ini produktif menghasilkan telur, tiba-tiba dia akan mengalami masa transisi untuk tidak produktif. Ya kan? Kita ambil dari sini juga. Bukan ratu, telur pekerjanya. Tujuannya kenapa? Si ratu tidak memproduksi anakan atau teluran, otomatis dia butuh pasukan karena lebah pekerja itu umurnya cuma 3 bulan. Mati. 1/20. 20 kalau lahir tercipta anakan baru, Ustaz akan mati 1 akan muncul anakan baru 20. Kenapa bukan telur bakalan ratu? Kalau telur bakalan ratunya dia akan keluar, tapi kita akan pecah koloni. Ini kita bisa ditarik ke dalam scoop yang sedang sakit. Oh, itu. Ya, karena si ratu kan kalau pekerja kan dan lain-lain tidak bisa menghasilkan telur ratu. Sedangkan ratu tugasnya sesuai tugasnya dari telapak kaki ibu menakdirkan menciptakan anak-anak lahir. Kalau anak-anaknya lahir pekerjaannya pada cari tiba-tiba dia nggak bisa mengeluarkan telur, otomatis kan pekerjaannya berkurang. Cari yang produktif telurnya banyak, pindahkan ke sini. Membantu, namanya gotong royong. Dan bisa buat melatih juga tuh teknik switching tadi. Madu ini menghasilkan banyak orang-orang baik nih, ya. Ini kan yang bener ya, baik dari awal belajar kita nggak belajar. Digabung nih sama orang-orang Indo teh, ini sini bisa ngajinya ya. Akhirnya bisa kumpul lagi gitu, Ustaz. Agak sedikit bercanda, Waktunya genting. ya, dan intinya gitu, itu yang paling simpel itu doang. Peletakan, itu sama pembagian pecah koloni. Misalkan ini kotak kosong, misalkan kotak kosong. Ada tolak ukur, ada yang ditolak, ada yang diukur. Dalam arti saat pecah koloni kita ada tolak ukurnya. 1:1. Hilang semua nggak ada. Bukan, telurnya lagi. Telurnya nggak ada. Ada tadi yang banyak lagi. Yang putih aja semua. Nah itu, oke. Ini contohin aja, misalkan ini kotak kosong. Perbandingan melakukan teknik pecah koloni, misalkan kita ditemukan, kalau nih, ada telur ratu di sini.
Alangkah baiknya jangan pakai tangan ngambilnya, pakai ini. Misalkan gini, misalkan ini sebetulnya ada telur ratunya, ya kan? Oh, telur ratu ukurannya 2 kali lipat lebih besar. Kita coba, atau telurnya aja kita ambil, atau diambil segini misalkan, nggak apa-apa misalkan. Tapi pegang boleh, cuman jangan di bagian telur ratunya, meminimalisir kegagalan. Telur ratunya di sini ya, bagian ini kita pegang, kita taruh di sini. Oke? 1:1. Lebih baik 1:1 biar dasaran tetap hidup. Kalau kita tetap hidup, daripada kita serakah, kita keluar ada 5 nih, wah 1 detik, tapi telur pekerjanya nggak cukup, sia-sia, mubazir. 1:1. Oke, ambil, dibagi nih, diambil semua nih, separuhnya dari ini dibagi taruh sini. Kita nanti ambilannya sebagai indera penciuman dia, otak pintu masuk kayak gini, dioles. Bagian dalamnya diolesin. Tujuannya buat merangsang mereka tahu rumahnya, biar dia saat assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya benar. Oles gitu, itu jadi buat merangsang. Lem ini juga. Buat lem ini boleh. Benar. Kalau misalkan Pak Ustadz nggak punya lem, misalkan kehabisan, wow masih banyak duitnya lah. Pakai nasi aja. Enggak, tujuannya pakai ini buat membuat benteng defender pertahanan dari ini. Kenapa kita pakai plastik? Mempermudah biar melihat, menghindari saat ada tertetes air hujan dia tidak akan masuk ke dalam. Banyaklah fungsinya. Nah, oles, udah oke. Komponennya kalau ada bipolen, sumber daya pakannya masukin. Tutup aja langsung. Ya, posisi yang ini kan dia kan udah tumbuh, udah kuat, udah latihan nih sama si McGregor misalnya, kan? Ini pindahin di sini. Nah, lebihan lebah hidupnya itu tunggu yang terbang ini biar masuk ke sini. Oh, besar. Digeser aja, digeser. Betul. Nanti biar lebah pekerja yang hidup tadi sebagian masuk ke dalam sini. Biar membantu membuat jaringan komponen di dalam seperti tukang bangunan. Kita tukang royong, nanti anaknya ini akan menetas. Ratunya akan menetas. Berapa lama waktu telur akan menetas? Kalau putihnya seperti ini, kurang lebih cuma 4 hari menetas. Kadang-kadang, oh putih ini udah lama, padahal belum. Mirip-mirip putih semu gitu. Bisa paling lama 2 minggu. 2 minggu menetas. Yang tadi yang disebut hama, buatin kakinya dengan air kotak kecil aja, biar nggak masuk semut. Setelah udah tumbuh kuat, jangan pernah digeser posisinya ini, karena dia masih rentan, masih traumatik atau masih mengalami betul. Baru apa 27 juz aja mau 30 kan lahir, cuman belum bertelur. Benar nggak Ustaz? Masih ABG-labil maksudnya. Iya. Nah akhirnya dibuahin sama lebah lain, karena lebah yang mengawin akan mati. Dia akan bertelur, menyusun semua sampai ratunya tumbuh besar. Kalau sudah bertelur, tandanya 100% berhasil. Nah, kalau udah berhasil gini, kita tandain hasil pecah koloni. Susun. Bisa nggak menghasilkan madu? Bisa dong. Tapi kalau telur ratu belum. Yang terpenting buat menghasilkan telur ratu, yang terpenting adalah membuat koloni ini jauh lebih banyak. Setelah banyak kita punya, otomatis madu pun akan banyak logikanya. Ya, nanti sampai teknik yang lain, misalkan ini saya tunjuk nih, saya cuma ambil telur ratu, namanya kotak produksi, bukan bentuk ukuran, tapi dia bisa menghasilkan telur ratu nih. Kotak ini bisa menghasilkan telur ratu. Telur ratunya aja saya ambil, yang masuk kotak kosong. Pekerjaan jangan di sini, ambilnya kotak lain, yang ini. Oh bisa ya? Bisa. Telur kerja maksudnya? Telur pekerjaannya nggak di tempat lain. Kenapa? Ini lagi ada kegiatan menghasilkan telur ratu, otomatis akan menggunakan telur ratu lain. Jangan dirusak, jangan disakitin, jangan dicubit. Kamu itu orang sudah ciwit. Jangan rusak, biarin. Lebih baik ini yang dirusak. Karena kan nggak bisa menghasilkan telur ratu. Bagi ke sini. Yang bisa diambil dari sini telur pekerja sama madu. Yang bisa diambil di sini telur ratu sama telur sama madu. Namanya di kotak produksi, ini namanya kotak transisi. Bukan bentuk ukurannya, tapi ini kreativitasnya bisa di mana nih, Wak? Dokter talentnya di mana nih, Wak? Ini bisa main drum nih, ambil aja telur ratunya. Pekerjanya dari sini, gitu. Gitu Pak Ustadz, tujuannya kolaborasi, karena dia tidak akan salah kamar. Bapak,
yang diambil. Telur pekerja. 1:1. Bagi 2 aja. Bagi 2. Misalkan telur ini ada banyak nih. Bagi 2. Paling enggak kurang lebih kalau kira-kira ya 100 sampai 200-an. Cukupnya aja. Tapi posisinya udah sudah tua. Kalau misalkan telur tuanya cuma sedikit, banyak muda, nggak apa-apa, ambil aja yang tuanya. Terus yang muda kan akan mentas sendiri di situ. Dan ingat, saat mengambil kenapa harus telur tua, tujuannya biar nggak pecah satu sisi, biar si ratu tidak terjepit. Karena si ratu ada di telur muda. Pemanenan. Tadi udah pecah koloni, ada yang ditanyakan nggak? Itu yang paling penting sih di situ. Maju mundurnya, ya, sama teknik switching tadi, recovery. Yang karena aku ngajarin 1:1 adalah tata cara yang paling aman sebagai pemula. Tapi kalau udah bisa nanti bisa telepon atau konfirmasi lagi. Ada kelompok lebah perawatnya nggak? Ada semua komplit. Komplit ya? Dia akan terbagi sesuai unsur dari nggak tahu maha kuasa ya, aku nggak tahu. Dia sudah terbagi tugasnya masing-masing di sini. Dia akan menyusun semua. Berarti yang perawat inilah yang akan ngurus telur-telur ini nanti ya? Betul. Nah ini Ngasih contohnya makan. kayak gini, ada bayinya lahir. Oh nggak nangis? Sebentar. Jadi juga banget. Jadi dia tetap yang putih ini tandanya sudah memasuki masa-masa ingin penetasan tanpa perlu perbantuan dari yang lain. Lebah yang hidup yang masih belum terlahir, dia yang menyusun segala sesuatunya. Nanti dia mati, dia akan tumbuh lagi. Tujuan telur ini adalah membuat benteng pertahanan defender di sebuah koloni tadi sampai si ratu tadi akan bertelur yang keluar dari rahim itu sendiri. Kalau dia udah oke, berarti udah mantap. Kalau pemanenan, ini kita kalian yang nanya nggak? Ini ke pemanenan terakhir nih, yang terakhir. Pemanenan dilakukannya seperti apa? Kalau aku biasanya ngelakuin 1 bulan sekali. Mau besar, mau sedikit, aku lakukan setiap hari, setiap bulan 1 bulan sekali. Tujuannya melatih si lebah pekerja biar rajin. Tujuannya biar rajin kenapa? Kalau dia kayak abri, kebetulan ketua kita dari abri, saat dia terlatih berbaris, beda sama yang nggak terlatih. Begitu juga lebah, saat kita ambil madunya terlatih, otomatis dia akan melatih kegiatan tadi. Dan manusia akan terlatih dengan cara menanam dulu. Bicara pengen madu bagus tapi nggak mau nanam, sama aja tidur tapi belum mimpi. Maksudnya ya nanam dulu lah 1-2 dengan pohonan yang akan tumbuh ke depan, next ke depan. Karena kenapa? Karena sesuatu hal insya Allah sih tidak akan membohongi kerja keras.